Halo Kak Wendy, selamat Halo, siang. selamat siang teman-teman panitia dan teman-teman mahasiswa baru 2022. Oke, sebelumnya aku berterima kasih kepada Kak Wendy yang udah bersedia nih mengisi waktu sharing alumni kita yang ada di Introducing Campus Elektro 2022. Oke, gimana nih kabarnya Kak? Baik nggak? Alhamdulillah, baik luar biasa. Alhamdulillah, apalagi waktunya udah jam-jamnya habis isoma, harusnya lebih semangat ya Kak ya? Iya benar, habis ini soma, istilah selat makan pastinya harus tenaganya lebih untuk kita bisa sharing ke teman-teman mahasiswa baru nanti. Oke, para peserta tentunya juga semangat menunggu-nunggu nih sharing alumni dari Kak Wendy Irawan. Oke, Ya, alhamdulillah ya Kak ya, semuanya baik-baik ya, aja. Oke, karena kata orang nih Kak, tak kenal maka tak gimana? sayang. Oleh karena itu, Boleh. oke Kak Wendy bisa perkenalan diri dulu Kak. Oke, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing ilmu pengalaman untuk mahasiswa baru 2022 khususnya di jurusan pendidikan teknik elektro ya. Untuk saat ini perkenalkan nama saya Wendy Irawan, biasa dipanggil Wendy. Untuk saya sendiri, untuk angkatannya dari tahun 2014 masuk di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, tepatnya di jurusan Pendidikan Teknik Elektro, prodinya sama Pendidikan Teknik Elektro S1. Nah, kesibukan saya saat ini, saya bekerja di salah satu BUMN yang ada di Yogyakarta. Mungkin itu dulu sih. Masya Allah, iya keren banget. Kebetulan kita juga punya CV-nya kakak yang bakal Oh, disampaikan buat teman-teman nih Kak, teman-teman oh, Bapak biar boleh. semangat ya. Oke, mungkin kita langsung aja ya Kak ya, ngebacain Boleh. CV-nya Kakak gitu. Oke, teman-teman, di sini aku ingin memperkenalkan Kak Wendy selaku alumni dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Beliau bernama Wendy Irawan SPD dengan panggilan Kak Wendy ya Kak ya tadi ya. Ya. Oke, teman-teman tentunya udah kenal dong. Tanggal lahir beliau 28 Agustus 1995. Tempat lainnya tentunya Yogyakarta. Ya. Oke, mungkin langsung aja nih kita masuk ke ringkasan kualifikasinya. Beliau lulusan program studi pendidikan teknik elektro dengan IPK yang sangat memuaskan. Teman-teman bisa tebak ke berapa? Nggak banyak, nggak banyak. Tentunya di atas 3. Ya, beliau dikenal dengan pribadi yang ramah, disiplin, bermotivasi tinggi untuk mempelajari suatu hal yang baru. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Hmm. Oke, buat data pendidikannya, formalnya, tentunya seperti yang sudah dijelaskan bahwa beliau uh, kuliah dengan program studi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta dari Agustus ya kayak mulai masuknya Ya, tahun bener. 2014 sampai 2004. Februari 2019. Iya, benar sekali. Oke, tepat waktu nih Kak, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Molor, molor satu semester itu sebenarnya. Tapi nanti saya ceritakan kenapa Oh sampai seperti iya. itu. Ada nilai plus yang memang dari segi ya adalah nanti ya berarti masih rahasia nanti biar teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Oke, di note ya teman-teman biar Kak Iya, Wendy nggak lupa boleh. nih buat cerita. Terus beliau juga sebelumnya bersekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Serengar, Blitar, Jawa Timur 2011 sampai 2014. Mungkin bisa di note juga nih kenapa bisa di Blitar nih Kak. Ah, boleh. Oke, Ya, boleh. kemampuan beliau di jurusan Pendidikan Teknik Elektro ini menguasai MATLAB ya Kak ya, Ya, juga CorelDRAW, kurang lebih seperti itu. banyak skill nih Kak, juga Iya, kalau bisa misalnya semua nanti bahasa. kebanyakan. Iya juga ya, aduh merendah nih ya Kak ya. Oke, juga juga hobi olahraga dan juga mengemudi sepeda motor dan mobil. Sedangkan pengalaman kerja beliau ada praktik industri di PT PLN Persero Area Yogyakarta itu pada Juli sampai September 2017, manajer marketing PT Kontak Perkasa Features dari Maret sampai Juli 2019, dan tentunya sekarang menjadi karyawan BUMN dari tahun 2019 sampai sekarang ya Kak ya. Oke. Sedangkan prestasi beliau, aduh,
ini sebenarnya banyak ya prestasi sama pengalaman-pengalaman beliau. Cuma aku nyebutinnya beberapa di antaranya aja ya. Ya, yang Karena kita terbatas waktu juga. Iya, boleh. Oke, yang bikin aku tertarik nih Kak, yang bikin teman-teman tertarik juga, juara 1 cabang sepak bola tingkat Kabupaten Blitar pada tahun 2010. Masya Allah, ternyata Kak Weni ini selain jago bidang akademik, juga jago di bidang lain gitu. Terus juga ada pada tahun 2016, beliau terpilih menjadi mendapatkan dana senilai 40 juta rupiah dalam rangka program mahasiswa wirausaha UNY. Dan juga tahun 2018 menjadi Dimas Sleman Yogyakarta. Untuk pengalaman organisasi sendiri, seperti biasa ya, beliau aktif di kegiatan himpunan ataupun ormawa lainnya, di bidang PSDM ataupun minat dan bakat. Sedangkan pengalaman organisasinya sudah disebutkan sebagaimana yang telah disebutkan tadi, menjadi Dimas Diajeng Sleman dan juga Ketua Umum Ikatan Dimas Diajeng Sleman. Sedangkan pengalaman kepanitiaannya, karena terlalu banyak nih pengalaman kepanitiaan, beberapa aja, ya. Staf sponsor Teknologi Fair Fakultas Teknik, Ketua Pelaksana Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar FTUNY, si acara Sleman Tourism 21 wanita Sleman berkarya untuk Indonesia, dan juga manajer bidang fashion Sleman Creative Art, Fashion and Lifestyle. Dan juga yang terakhir ada Floor Director Grand Final Dimas Diajeng Jogja 2021. Oke, pengalaman lainnya mungkin ada MC Seminar Nasional HMTSP 2016, dan juga Professional Standard Training Title Microsoft Office Desktop Training di Klub Bela Negara di Akademi Angkatan Udara Yogyakarta, Table Manner. Wow, ada table manner juga ya. Iya, ada. Karena terlalu banyak, mungkin itu aja ya Kak ya. Dan ya, sekarang boleh, Kakak bisa semuanya. Nih, ya sharing terkait yang udah disampaikan tadi, materi yang udah disampaikan tadi. Oke Kak, bisa langsung aja. Boleh. Oke, terima kasih atas waktunya. Yaitu sedikit kurang lebih dari saya sendiri sudah dikenalkan oleh moderator sendiri. Untuk teman-teman yang mungkin nanti ke depannya ingin lebih kenal, bisa di sosial media saya juga bisa, untuk DM, Instagram, ataupun yang lainnya. Nah, mungkin yang pertama terkait pastinya di jurusan pendidikan elektro sendiri ya, kita sama-sama satu jurusan, di sini kita satu, jurusan pendidikan teknik elektro. Ini teman-teman pada masih di rumah ya, kebanyakan mungkin ya, belum pada di Jogja. Nah, semoga pandemi ini lekas usai dan teman-teman bisa berkumpul kembali sehingga kedepannya kita bisa untuk lebih mengasah soft skill yang ada di kampus kita tercinta, seperti itu. Dan harapannya untuk teman-teman nanti berangkat ke Jogja dengan yang senang, gembira pastinya, karena semoga pandemi ini lekas berakhir dan kita bisa berkumpul di kampus kita tercinta. Untuk pengalaman saya di pendidikan teknik elektro tadi sedikit sudah dijelaskan oleh moderator. Saya masuk di tahun 2014. Kala itu alhamdulillah bisa masuk di UNY dengan SNMPTN ya kalau dulu namanya. SNMPTN, kalau sekarang masih sama ya mungkin ya, di SNMPTN. Nah, teman-teman di sini mungkin dari berbagai macam jalur juga masuk di jurusan pendidikan teknik elektro ya, ada yang jalur mandiri, SNMPTN, SPM. Nah, dari berbagai jalur masuk itu kita jadi satu di sini, harapannya ke depannya semua satu di jurusan pendidikan teknik elektro itu sendiri dan nggak ada perbedaan satu sama lain. Nah, untuk terkait hari ini kan kita judulnya sharing alumni, jadi mohon maaf untuk kali ini mungkin saya tidak persiapan menggunakan PPT, saya sharing aja untuk pengalaman yang pernah saya alami langsung di jurusan pendidikan elektro maupun saya di pekerjaan dan organisasi internal maupun eksternal yang ada di Yogyakarta khususnya. Nah, kali ini mungkin saya yang pertama menceritakan terkait organisasi yang ada di kampus, terutama di Universitas Negeri Yogyakarta sendiri, di Fakultas Teknik. Banyak sekali organisasi-organisasi yang teman-teman nanti bisa ikuti. Kalau sedikit dari pengalaman masa SMA, saya itu adalah
anak yang apatis ibaratnya. Bahkan di satu kelas saya ada ketua OSIS. Pada saat itu justru ketika beliau sibuk dengan apa organisasi yang ada di SMA, selalu saya katakan, kamu ngapain sih sibuk-sibuk? Mau udah di kelas aja, kita belajar, fokus untuk akademik. Nah, masih seperti itu pemikiran saya. Tapi alhamdulillah ketika saya masuk di perguruan tinggi, karena memang pada saat itu ada ospek, kalau mungkin saat ini PKKMB ya namanya, PKKMB. Nah, Iya, itu benar, Kak. mulai tersentuh karena ada beberapa pengalaman-pengalaman dari senior yang memang itu mengubah pola pikir kita, yang dimana kita seorang siswa menjadi mahasiswa. Di sini sudah ada tambahan maha nih, mahasiswa. Jadi ya ibaratnya kalian besar dari siswa yang dimana mungkin di SMA masih kejar-kejaran, lari-larian, dan pemikirannya masih belum seluas kita memikirkan ketika menjadi seorang mahasiswa, yang memang di sini mahasiswa adalah ibaratnya agent of change. Kita harus bisa merubah pola pikir dan memikirkan bukan hanya diri kita sendiri, tapi memikirkan bagaimana bangsa dan negara Indonesia ini bisa maju. Bahkan nanti ke depannya secara internasional pun kita harus bisa memikirkan itu. Karena bukan tidak mungkin kita dari desa, yang dari kota maupun dari manapun bisa menjadi seorang yang sukses dan bisa membanggakan Indonesia. Khususnya nanti pastinya untuk Universitas Negeri Yogyakarta sendiri. Nah, seperti itu. Ketika saya di perkuliahan, beberapa organisasi yang saya ikuti untuk di semester pertama. Di semester pertama itu saya mengikuti Himpunan Mahasiswa Elektro atau HME ya, namanya HME, dan satu lagi di Keluarga Muslim Al Mustafa. Nah, di situ saya ada 2 organisasi yang diikuti, dan ekstra yang lain adalah UKMF mungkin ya, saya mengikuti di kegiatan futsal seperti itu, karena kita harus seimbang lah ya, organisasi akademik dan olahraganya pastinya jangan sampai lupa, seperti itu. Kemudian di tahun pertama itu pastinya masih menjadi anggota ya, saya ada di anggota MIKA, Departemen Minat dan Bakat sih ya, kalau sekarang apa namanya? Mungkin saya kurang tahu Masih juga sama, kalau masih Kak. sama. Iya. Oh, masih sama. Oke, berarti masih bertahan dengan nama yang sama. Kemudian di Keluarga Musliman Mustafa sendiri saya ada di Binkat ya, pembinaan dan pengkaderan seperti itu. Untuk di olahraganya UKMF tadi di futsal itu. Nah, di situ di tahun pertama banyak pengalaman sekali di tahun pertama. Jadi bukan bagaimana kita selalu berorganisasi, tapi bagaimana kita harus bisa manajemen waktu dengan baik. Nah, di sini teman-teman juga selain berkuliah dengan tanggung jawab, kita izin dari rumah bersama orang tua, apalagi teman-teman yang dari luar Jogja ya, pastinya jauh dari orang tua, kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan akademik perkuliahan kita. Jangan sampai kita sibuk berorganisasi tetapi lupa akan akademik yang memang tanggung jawab awal kita kepada orang tua. Jadi mulai apa yang sudah kalian mulai dan selesaikan apa yang sudah kalian mulai, seperti itu kalau dari saya. Jadi jangan sampai tertinggal ketika kita berorganisasi, jangan lupa juga untuk akademiknya. Begitupun sebaliknya, ketika kita berakademik, jangan lupa terkait organisasi untuk mengasah soft skill yang ada di lingkungan kampus kita sendiri. Nah, harapannya kedua ini, soft skill di organisasi maupun akademik yang ada di perkuliahan, kita bisa seimbang. Jangan sampai kita fokus hanya di salah satu, misalkan hanya fokus organisasi, kuliah bolos. Nah, itu memang kurang baik. Apalagi kita sudah jarang kuliah, bolos, terlalu sibuk organisasi, sampai malam nggak pulang, jangan sampai seperti itu. Begitupun sebaliknya, ketika kita terlalu aktif dalam perkuliahan akademisi, apapun yang berlebihan kan pastinya nggak baik. Kita cukupkan untuk membagi waktu kita juga untuk mengasah soft skill di luar perkuliahan di kelas. Jadi sangat penting sekali untuk organisasi yang ada di luar kelas, seperti itu. Untuk pengalaman sendiri, tidak pernah ada, ya mungkin saya ya, tidak pernah sampai ketika beberapa pendaftaran di PT, di perusahaan-perusahaan,
lulus berapa tahun, IPK-nya berapa. Belum pernah saya temui pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Karena mungkin pandangan saya di sebuah perusahaan maupun organisasi manajemen, kita sudah terjun, yang dibutuhkan adalah kerjasama tim, bukan soal individu kecerdasan kalian. Terkadang kecerdasan yang berlebihan membawa kita untuk terlalu individualisme ataupun idealismenya yang terlalu keras. Sehingga idealisme yang terlalu keras itu bisa merusak manajemen organisasi ataupun manajemen yang ada di sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, maka dari itu, ketika memang teman-teman alhamdulillah dianugerahi kecerdasan yang memang lebih, nah harapannya teman-teman imbangi juga dengan soft skill yang memang bisa diasah di kampus. Seperti itu. Untuk langkah awal sebelum teman-teman menuju benar-benar kehidupan yang secara nyata, kehidupan sudah di luar kampus, untuk teman-teman yang memang sebelumnya belum aktif organisasi maupun yang udah, jangan sampai lepas dari soft skill atau organisasi yang ada di kampus sendiri. Nah, pengalaman kalau dari saya sendiri kan dari SMA kurang aktif. Ada beberapa teman yang aktif dari SMA, tetapi ketika kuliah, sayang sekali, teman-teman di situ ibaratnya sudah capek, sudah lelah dengan organisasi yang ada di SMA kemarin. Nah, harapannya jangan seperti itu, karena sayang banget ketika teman-teman punya pengalaman yang sudah lebih di SMA, ya ataupun SMK, monggo kita bisa terjun lagi untuk aktif di organisasi yang ada di kampus. Nilai lebih yang pasti teman-teman akan dapatkan di organisasi nanti. Karena ketika teman-teman fokus hanya kuliah, apalagi kupu-kupu ya ibaratnya, kuliah pulang, atau sebaliknya kuliah rapat aja, yang nggak dapat apa-apa. Harapannya di sini teman-teman punya target, punya plan yang memang teman-teman mungkin di sini sudah tulis nantinya ada di kamar kos atau kamar rumah sendiri, bisa target-target apa yang memang akan kalian nanti penuhi ketika kalian sudah berada di lingkungan kampus. Nah, mungkin seperti itu sedikit gambaran bagaimana di kampus, bagaimana kita harus memanajemen waktu dan organisasi yang ada di kampus. Nah, mungkin ada hal dari sini yang ditanyakan dulu, nanti bisa yang lain bisa kita lanjutkan. Oke, gimana teman-teman? Menarik ya. Jadi intinya yang aku tangkap nih Kak, kita tuh kudu balance ya, kalau bahasa Jacksonnya sih balance ya, antara akademik kita sama soft skill yang kita milikin gitu. Iya. Skill di luar akademik itu penting banget ternyata ya Kak ya, buat dunia pekerjaan yang nyata. Iya, benar sekali. Aduh, teman-teman, sepertinya teman-teman nih semangat banget ingin tahu lebih lanjut tentang Kakak. Ini siang-siang habis makan memang enaknya tidur. Nah, tapi kita jangan lupa harus keluar dari zona nyaman kalau ingin menjadi orang yang sukses, seperti itu. Jangan hanya di zona nyaman aja, nggak ada masukan apapun. Jadi harus ada target setiap tahunnya, harus ada peningkatan kapasitas diri yang dimiliki. Seperti itu sih. Oke, perlu di note itu Kak, meningkatkan kapasitas diri. Iya, benar banget. Oke teman-teman, mohon maaf nih karena kita terbatas waktu. Mungkin sharing alumninya kita udahin sampai di sini, tapi teman-teman jangan khawatir. Bagi teman-teman yang masih kepo tentang perkuliahan atau mau ngobrol asik nih sama Kak Wendy, boleh banget loh untuk follow akun media sosialnya apa Kak? Boleh di-share nih? Boleh, untuk akun media sosial mungkin saya saat ini aktifnya hanya di Instagram, ya nggak punya TikTok soalnya. Oke, untuk akun Instagram saya sendiri adalah Wendy, WNDY, IRWN. Monggo kalau teman-teman di situ mau sharing lebih terkait organisasi kampus maupun non-kampus, bisa lewat situ terlebih dahulu, monggo. Bisa terbuka lebar, kita bisa diskusi terkait kampus maupun non-kampus. Kalau teman-teman ada yang dari Blitar ya, tadi sempat disinggung, saya belum menyampaikan, saya pernah memang kuliahnya di sini, pernah tinggal di Blitar. Karena apa? Untuk orang tua saya, ayah saya asli Blitar, Jawa Timur. Kemudian ibu saya asli Jogja. Jadi seperti itulah, kita sering masih pindah dari Blitar, Jogja, masih sering. Seperti itu. Oh gitu, ternyata karena itu teman-teman, Kak Wendy pernah tinggal di Blitar gitu. Iya. Oke. Dan mungkin sedikit
untuk teman-teman sebagai penyemangat, teman-teman yang ada di UNY maupun teman-teman mahasiswa baru yang sekarang memang sudah menjadi seorang mahasiswa, bukan siswa lagi. Harapannya untuk kegiatan-kegiatan yang memang kurang mendukung untuk masa depan yang lebih baik bisa ditinggalkan sedikit demi sedikit, karena memang untuk kedepannya kan kita nggak bisa langsung 180 derajat berbalik arah sebagai seorang manusia yang harapannya masih pengen seneng main, langsung dengan sibuk dengan organisasi, ya nggak baik juga. Jadi perlahan teman-teman nanti bisa mengikuti dengan baik. Jadi harapannya banyak nih pandangan menjadi mahasiswa aktivis adalah pilihan buat berpolitik, tapi sebenarnya lebih dari itu. Kamu yang aktif di organisasi adalah sosok yang memiliki nilai lebih terhadap seni manajemen hidup ke depannya ketika nanti Anda terjun di organisasi masyarakat maupun pekerjaan. Dan di sini ya teman-teman, di notes, jangan menunggu kesempatan datang padamu, tapi teman-teman ciptakanlah kesempatan itu. Seperti itu. Dan guru terbaik bisa kamu temukan pada setiap pengalaman, dan raih kesempatan itu sebanyak mungkin ketika Anda berada di sebuah kampus. Pasti banyak wadah-wadah untuk kalian menambah kapasitas diri. Seperti itu sih dari saya. Oke, thank you banget nih Kak. Dari tadi tuh banyak kata-kata motivasi nih buat teman-teman ya. Ya, termasuk untuk memotivasi diri saya sendirilah pastinya kita akan sharing. Teman-teman di sini pasti bisa ada yang lebih dari saya ketika mungkin nanti di seumuran saya ataupun ketika sudah lulus dari perkuliahan. Hanya permasalahan soal waktu saja. Saya lebih dulu dari teman-teman. Bisa jadi teman-teman nanti lebih menjadi orang yang luar biasa dan sukses. Itu sih. Oke Kak Wendy, terima kasih banyak ini untuk telah bersedia untuk hadir di sharing alumni IC Elektro 2022. Teman-teman boleh aku sebagai moderator mewakili teman-teman maba untuk berterima kasih kepada Kakak dan juga motivasi yang telah diberikan Kak. Iya. Oke. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.